apa kabar kawan-kawan semuanya? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai salah satu jenis dari imunitas adaptif, yaitu imunitas yang diperantarai oleh sel T. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai imunitas humoral, yaitu imunitas yang diperantarai oleh antibodi. Pada pertemuan awal ini kita akan membahas mengenai secara garis besar bagaimana sistem imunitas humoral itu bekerja. Seperti kita ketahui bahwa antibodi itu diproduksi oleh sel limfosit B. Nah, agar mampu memproduksi antibodi, limfosit B itu harus diaktifasi oleh sel T terlebih dahulu. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita lihat gambar berikut ini. Pertama-tama, sel B harus mampu mengenali patogen menggunakan reseptor IgM yang ada di permukaan sel. Nah, patogen kemudian akan diendositosis oleh sel B, dan selanjutnya fragmen dari patogen yang berupa peptida itu akan diekspresikan ke permukaan sel menggunakan molekul MHC2. Apabila ada sel T yang mengenali kompleks MHC antigen yang diekspresikan oleh sel B, maka sel T akan mengaktifasi sel B melalui pengenalan CD40 oleh CD40L dan sekresi sitokin. Antara lain misalnya interleukin 4, interleukin 5, ataupun interleukin 6. Sel B yang telah teraktivasi kemudian akan membelah dan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma merupakan sel yang mensekresikan antibodi. Sel plasma yang paling awal terbentuk itu akan mensekresikan imunoglobulin dalam bentuk imunoglobulin M. Namun, pada fase selanjutnya dari sistem imunitas humoral, sel plasma dapat mensekresikan imunoglobulin jenis lain, seperti misalnya IgA, IgG, ataupun IgE. Antibodi yang diskresikan oleh sel plasma kemudian melindungi tubuh paling tidak menggunakan 3 jalur. Yang pertama adalah netralisasi. Apa itu netralisasi? Netralisasi adalah peristiwa di mana antibodi itu akan mengikat patogen, sehingga patogen tidak dapat berikatan dengan sel host atau sel tubuh kita. Nah, ketika patogen tidak mampu berikatan dengan sel tubuh kita, maka patogen tidak akan dapat menginfeksi tubuh. Yang kedua adalah melalui jalur opsonisasi. Opsonisasi itu artinya meningkatkan kemampuan makrofag dalam mengenali patogen. Nah, di sini patogen yang sudah diikat oleh antibodi atau di-tag atau ditandai oleh antibodi ya, akan dikenali oleh reseptor pada makrofag yang mengenali komponen rantai berat atau tepatnya adalah fragmen konstan dari antibodi. Pengenalan fragmen konstan dari antibodi ini akan memicu peristiwa endositosis dari kompleks antibodi patogen. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan aktivasi komplement. Nah, patogen yang sudah dikenali oleh antibodi itu akan dapat mengaktifasi jalur klasik dari komplement, di mana produk akhir dari peristiwa aktivasi ini adalah terbentuknya nanti membran antikompleks yang menyebabkan yang menyebabkan sel bakteri atau patogen itu menjadi bocor sehingga isi sitoplasmanya itu akan keluar dan sel menjadi mati. Nah, itulah tadi penjelasan ringkas dari bagaimana sistem imunitas humoral diaktifasi dan kemudian bekerja melindungi tubuh. Sampai ketemu pada video berikutnya.